Penjelasan personality genetik insting. Insting adalah salah satu di antara 5 mesin kecerdasan. Dan insting tidak memiliki kemudi kecerdasan baik introvert maupun ekstrovert. Hal ini disebabkan secara fisik otak tengah yang menjadi milik insting memang tidak memiliki lapisan. Dengan demikian, insting selain berperan sebagai mesin kecerdasan juga merupakan kepribadian genetik. Sistem operasi otak insting. Pengertian sederhana dari insting adalah jenis kecerdasan atau kepribadian genetik yang berbasiskan kecerdasan naluri atau indera ketujuh. Proses kerja otak dari tipe insting dikemudikan secara otomatis karena tidak memiliki kemudi. Sistem operasi pada tipe insting berada di belahan otak tengah. Otak tengah menyangga keempat belahan otak sama baiknya. Jika otak tengah kuat, maka pada tingkat tertentu dapat membantu memperkuat keempat belahan otak lainnya, terutama karena otak tengah menjadi hubungan bagi keempat belahan otak lainnya sehingga proses koordinasi, harmonisasi, dan keseimbangan otak dapat berjalan secara baik. Akibat tidak memiliki kemudi, otak tengah akan memberi reaksi spontan pada setiap stimulus yang masuk. Meski syaraf terlebih dahulu tiba di otak tengah sebelum menyebar kepada 4 belahan otak lainnya, namun bukan berarti keempat belahan otak tersebut tidak dilibatkan ketika otak tengah ingin merespon sesuatu. Proses koordinasi respon holistik oleh seluruh otak terjadi walaupun tanpa kemudi. Hal tersebut ditunjukkan oleh kemampuan otak tengah yang merespon secara holistik pada setiap respon yang datang. Tipologi fisik insting. Mesin kecerdasan insting sesungguhnya identik dengan refleks. Mereka memiliki refleks yang cepat. Refleks yang bersumber dari hasil pengolahan yang holistik ini membuat tipe insting dalam kesehariannya mudah beradaptasi. Tipe ini seperti dapat mengakses sama baiknya kepada 4 belahan otak yang lain. Bahkan secara fisik pun, tipe insting memiliki kemampuan adaptasi fisik yang baik terhadap lingkungan. Pada cuaca lingkungan dan mental seperti tipe sensing, ia akan menyesuaikan seperti tipe sensing juga. Demikian seterusnya dengan ketika belahan otak lainnya. Insting si serba bisa membuat tipe ini seolah-olah akan survive diletakkan di lingkungan seperti apapun atau diterjunkan pada profesi apapun. Sifat khas insting. Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi, kepribadian dari tipe insting mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan dan diukur yang berbeda dari 8 kepribadian yang lain. Terdapat 10 sifat yang tetap tersebut adalah balance, compromising, peaceful, resourceful, simple, forgiving, occupied, flowing, smooth, intermediary. Sebagai pribadi yang utuh, tipe insting memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Spiritualis yang hebat, namun juga individu yang galak dan temperamental. Nalurinya tajam dan pandai meramal, namun peragu dan tidak punya prinsip. Isi kepala lengkap sebagai generalis, namun membuatnya tanggung tidak tuntas. Selalu ingin tenang dan bahagia, tapi kurang asertif. Selain itu, tipe ini sangat responsif, cepat, dan komprehensif. Akan tetapi, dalam kontekstualitas sebatas ad hoc atau kurang jangka panjang, jujur dan polos, namun sering sekali naif. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya, jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan insting. Kepribadian dari tipe insting memiliki kekhasan yaitu dalam hal kemampuan berkorban bagi kepentingan yang lebih besar melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan berkorban atau disebut altruist quotient.
Jika tipe ini bisa bekerja secara tenang dan damai, maka salah satu kemampuannya yang lain akan perform, yaitu memiliki mata ketiga dalam melihat terhadap setiap peristiwa. Hasil pengamatan mata ketiga tersebut antara lain dapat melihat hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian, dapat memaknai secara spiritual terhadap setiap kejadian, atau memperoleh informasi penting dari indera ketujuh atau naluri tipe ini. Dalam hal pengelolaan uang, tipe insting merasa sedih jika tidak bisa menolong orang lain yang memerlukannya. Tabiat tipe ini terhadap uang adalah selalu ingin menolong orang. Akibatnya, uang habis bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menolong orang lain. Chemistry insting. Chemistry alamiah dari tipe insting adalah selalu bahagia. Ia hanya merasa nyaman, hidup dalam suasana yang penuh kebahagiaan dan jauh dari masalah-masalah. Jika kebahagiaan ini berhasil didapatkannya, maka tipe ini mulai berperan untuk memultitaskingkan pengabdiannya. Namun sebaliknya, tipe insting tidak akan bahagia jika ia tidak memiliki peran apa-apa. Keberhasilan hidup dari tipe ini ditandai dengan keberperanan yang bermakna bagi sesama. Hal itu jugalah yang menjadi sumber kebahagiaan dari tipe ini. Semakin besar keberperanan, semakin banyak kepakainya, maka tipe insting semakin bahagia. Peranan insting. Faktor serba bisa dan daya adaptasi fisik serta adaptasi kecerdasan yang tinggi menyebabkan panggilan jiwa dari tipe insting selalu ingin berperan sebagai mitra atau partner bagi tipe lainnya. Meskipun harus menjadi orang nomor 2 dalam kemitraan tersebut, tipe ini tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting bagi tipe ini yaitu dapat menjadi mitra bagi tipe lainnya di level yang lebih baik. Hal tersebut tidak akan terjadi pada tipe kepribadian yang lain. Keempat tipe lainnya selalu ingin menjadi nomor 1 dalam setiap kemitraan. Target dan harapan insting. Dalam menjalankan fungsi kemitraan, tipe insting memasang target menghasilkan pertumbuhan dari masa ke masa. Meskipun kecil atau sedikit, yang penting ada pertumbuhan. Sebenarnya tipe ini tidak suka dengan langkah-langkah revolusioner, karena hanya akan meningkatkan suhu kerja yang akan membuat suasana tegang. Tipe insting menyukai suasana damai dan tentram tanpa konflik. Termasuk alasan tipe ini terpanggil untuk menjadi orang kedua adalah ia tidak ingin menjadi sasaran tembak jika menjadi orang nomor 1. Harapan terbesar dari tipe insting yaitu ingin selalu memberikan kontribusi pada lingkungan sosial. Tipe ini merasa hampa jika tidak menolong atau berkontribusi terhadap lingkungannya. Hal yang paling menyakitkan bagi tipe insting adalah ketika ia ditolak oleh lingkungannya. Kemampuan adaptasi dari tipe ini membawanya untuk berkontribusi lebih banyak kepada lingkungan. Arah merek insting. Ketulusan dari tipe insting untuk selalu menolong dan berkontribusi membuat pihak lain secara cepat memberikan merek sesuai dengan tingkat keberperanannya yang tinggi. Tipe ini menyadari bahwa tidak berperan di mana-mana, ia akan kehilangan makna hidupnya. Kuantitas keberperanan dari tipe ini cukup tinggi. Tipe ini seolah-olah tertarik ke sana kemari oleh lingkungannya. Di balik kuantitas keberperanan yang tinggi, tantangan bagi tipe insting agar semua peranan tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga kualitas keberperanannya juga tinggi. Merek diri tipe insting akan terangkat jika kuantitas dan kualitas keberperanannya semuanya tinggi. Cara belajar insting. Proses belajar pada tipe insting sangat berbeda dengan kedelapan kepribadian yang lain. Tipe kepribadian yang lain cenderung induktif proses belajarnya, berangkat dari detail kemudian disimpulkan secara umum. Sedangkan tipe insting cenderung menggunakan pola belajar deduktif. Ketahui dulu kesimpulannya, baru kemudian diteruskan pada rincian.
Oleh karena itu, pada setiap buku yang dibaca, tipe ini selalu merangkai dulu mencari kesimpulan, baru kemudian diuraikan detailnya. Sambil belajar, tipe insting dapat dibantu dengan suasana yang damai dan tentram dengan dukungan musik latar yang lembut. Cara membangkitkan motivasi dari tipe insting adalah dengan jalan menghilangkan segala macam tekanan yang menimpanya. Selesaikan satu persatu hingga akhirnya tipe ini merasa lega dan tidak lagi punya trauma masa lalu. Setelah itu baru membimbing tipe ini dengan pendekatan scaffolding, dibimbing dari dekat supaya bisa naik tangga satu persatu. Pilihan sekolah atau profesi insting. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi yang sesuai untuk tipe insting sebaiknya diarahkan pada satu di antara 5 pilihan industri berikut ini, yaitu musik atau performance, jasa, kulineri, agama atau budaya, atau charity. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Namun, jika ingin memilih jurusan atau profesi, patokan bagi tipe insting adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu merangkai, refleks, berkorban, dan otomatis. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilih tipe insting didominasi oleh hal-hal yang bersifat umum sebagai hasil rangkaian atau gabungan dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Memerlukan reaksi spontan, hasil refleks yang cepat, mengandung unsur-unsur berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, serta bekerja secara otomatis tanpa perlu dipikir ulang. Dengan demikian, tipe ini lebih cenderung sesuai dalam bidang-bidang kemanusiaan. Sekian penjelasan personality genetik insting.